Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-11 ya, bulan Ramadan. Kita sudah memasuki 10 kedua bulan Ramadan ya, mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah hingga akhir Ramadan, amin ya rabbal alamin ya. Pada hari ke-11 ini kita masih melanjutkan buku Banyak Jalan Menuju Surga. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan jalan ke-11. Hari ini kita masuk ke jalan ke-12. Jalan ke-12, menjaga sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Ummu Habibah siapa? Ummu Habibah siapa mahasiswa? Ummu Habibah adalah salah satu istri dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah binti ada yang tahu? Taunya Habibah aja, Ummu Habibah ya. Ummu Habibah ya, binti Abu Sufyan. Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Namanya siapa? Kan Ummu ini ya, Ummu Habibah, anaknya Habibah. Namanya siapa? Namanya Hindun ya. Ada yang mengatakan yang lainnya ya. Kalau masalah nama biasanya terjadi perbedaan pendapat ya. Ummu Habibah ini adalah salah satu muhajirat, salah satu perempuan yang ikut berhijrah ke Habasyah, Ethiopia bersama suaminya ya. Suaminya namanya siapa? Istrinya nggak kenal, suaminya nggak kenal. Itu yang dikenal apanya? Ini sahabiat. Suaminya namanya Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh. Ada juga namanya Abdullah bin Jahsh, kakak beradik. Ubaidillah bin Jahsh ini salah satu sahabat yang murtad. Mudah-mudahan saya nggak salah. Mudah-mudahan saya nggak salah menyebut nama. Kalau menyebut nama salah fatal ya. Ubaidillah bin Jahsh adalah salah satu sahabat yang murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya, Tanassara masuk ke agama Nasrani, ke Kristen kalau zaman sekarang. Jadi murtad. Jadi ada juga sahabat yang murtad. Ubaidillah bin Jahsh ini hijrah bersama Ummu Salamah ke Habasyah. Mereka berada di negeri yang mayoritas, atau dikatakan negeri yang semua penduduknya beragama Nasrani. Rajanya namanya Raja Najasyi. Raja An-Najasyi adalah raja yang masuk Islam diam-diam. Masuk Islam diam-diam karena tertarik dengan orang-orang muhajirin dari Mekah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini cerita ini sangat terkenal ya, dalam film Ar-Risalah ya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Ar-Risalah, yaitu Al-Islam. Mereka yang berhijrah ini kemudian dikejar oleh Amr bin As. Waktu itu masih musyrik. Terjadi dialog yang sangat panjang. Intinya bahwa Raja Najasyi kemudian tertarik dengan Islam dan masuk Islam secara diam-diam.
Maka ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan ghaib. Ini satu-satunya solat ghaib yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Menyolatkan siapa? Menyolatkan Raja Najasyi. Disolatkan karena beliau ketika meninggal dunia tidak ada ya, orang yang menyolatkannya. Dia meninggal dunia di lingkungan Nasrani, tidak ada yang mengurusnya. Apalagi kalau sebagian dari mereka tidak tahu tentang keislamannya. Disinilah ditekankan atau disyariatkannya sholat ghaib. Jadi sholat ghaib itu menurut sebagian ulama khusus orang-orang yang meninggal dunia di negeri kafir dan tidak ada yang mengurusinya serta tidak ada yang menyolatkannya. Ini pada dasarnya cuma satu hadis ini. Tetapi sebagian ulama kemudian mengkiaskan atau menganalogikan kepada setiap orang yang meninggal dunia, akhirnya disolat ghaibkan, atau setiap orang yang meninggal dunia yang kita umat Islam secara umum tidak bisa menyolatkannya. Makanya ada sebagian jamaah yang kemudian ketika ada orang yang meninggal dunia karena COVID-19, jamaah masjidnya minta untuk disolatkan ghaib. Ini dilematis sebenarnya ya. Saya sering ditanya itu, bagaimana hukum menyolatkan ghaib orang yang terkena COVID-19. Ini sangat dilematis. Pada hakikatnya saya mengikuti pendapat yang mengatakan sholat ghaib itu khusus Raja Najasyi dan khusus orang-orang seperti Raja Najasyi. Tetapi di masyarakat kita semangat sholat ghaib itu luar biasa. Termasuk orang yang meninggal dunia karena COVID, termasuk orang yang meninggal dunia di Palestina, di Myanmar, di Suriah, di Yaman, di sholat ghaibkan semuanya. Bayangkan para hadirin rahimakumullah, kalau setiap orang yang meninggal dunia disolatkan ghaib, itu berapa kali kita sholat ghaib? Pada setiap 3 menit itu ada orang yang meninggal dunia. Berarti setiap 3 menit kita sholat ghaib. Pagi ini aja batas subuh sampai suruk itu mungkin 10 kali sholat ghaib. Baru pagi ini, belum batas suruk 10 lagi. Jadi sehari bisa 100 kali sholat ghaib. Kira-kira capek enggak? Capek. Supaya enggak capek mereka milih-milih. Pokoknya orang yang disenangi disolatin ghaib, orang yang enggak dikenal enggak disolatin ghaib. Akhirnya begitu. Ya. Jadi pada hadirin rahimakumullah, ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat ghaib itu dilakukan untuk orang-orang tertentu yang terkenal, yang masyhur, tokoh. Cuman kita tidak bisa menentukan siapa itu tokoh, siapa itu yang terkenal, dan siapa itu orang-orang yang berpengaruh. Maka kembali kepada asalnya bahwa sholat ghaib itu khusus orang-orang yang memang belum disolatkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada zamannya banyak orang meninggal dunia, bahkan meninggal dunia di medan perang, bahkan meninggal dunia di beberapa tempat, bahkan banyak yang kena taun. Tapi tidak ada riwayat ya, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat itu melakukan sholat ghaib kepada orang-orang yang meninggal dunia di daerah lain. Bahkan tidak takziah juga ke tempat yang jauh. Ini sebenarnya memudahkan umat Islam ya. Syariat sholat ghaib hanya kepada orang-orang yang meninggal dunia di daerah orang-orang musyrik, itu sebenarnya memudahkan umat Islam itu sendiri. Singkat cerita bahwa Ummu Habibah dan Ubaidillah bin Jahas pindah dan hijrah ke Habasah. Kemudian karena Ubaidillah bin Jahas ini mungkin orangnya gaul ya, suka bergaul dengan orang-orang sekitar, mudah berbaur dengan orang-orang kafir. Akhirnya dia terpengaruh dengan gaya hidup orang Nasrani. Kita tahu sendiri orang berhijrah itu nggak punya tempat, nggak punya pekerjaan, nggak punya fasilitas. Ketika bergaul dengan orang-orang sekitar, penduduk sekitar, dan mendapatkan fasilitas dan teman yang banyak, otomatis terpengaruh.
Sehingga singkat cerita murtad, tanassara, dan mengajak Ummu Habibah untuk murtad. Alhamdulillah Ummu Habibah tetap bertahan. Bayangkan para hadirin rahimakumullah, Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini tokoh Quraisy, penentang Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nyantai saja. Ya, bapaknya kafir, bapaknya pemimpin orang kafir, anaknya dinikahi, selesai. Bingung sendiri bapaknya. Makanya penentangan dari dua arah, dari keluarganya dan dari suaminya. Ini seperti cerita salah satu dokter ya, yang baru saja masuk Islam. Ini udah viral ya. Salah satu dokter perempuan yang baru saja masuk Islam kemudian dapat tekanan dari keluarganya sampai dia dilarikan di beberapa tempat. Ya, walaupun akhirnya sekarang alhamdulillah sudah bisa menghirup udara bebas, ya, tidak ada tekanan dari keluarganya lagi. Jadi hampir sama ya, orang-orang Islam pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang, khususnya orang yang baru masuk Islam mu'allaf, itu mendapatkan tekanan yang luar biasa. Bahkan yang barusan masuk Islam ini masuk Islam gara-gara karena COVID-19. Dia melihat bagaimana seorang muslim atau di mana saja seseorang pada musim COVID ini adalah pertama menjaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan. Ini semuanya ajaran Islam. Dia melihat bagaimana seorang wanita muslimah, walaupun banyak sudah pulang, ya, ada sebagian yang hadir, itu ada yang menggunakan cadar itu identik dengan masker. Kemudian yang kedua, tidak salaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, identik dengan jaga jarak, ya kan. Kemudian orang Islam itu suka nyuci tangan, berwudu. Berwudu itu bersih, ya, cuci tangan, berkumur, cuci muka. Dia berpikir, kok sama dengan ajaran Islam? Kok sama dengan ajaran Islam? Kenalan dia, teman-teman dia banyak orang-orang muslimah. Subhanallah, akhirnya dari situlah dia tergerak untuk masuk Islam. Ya, dari situlah dia tergerak masuk Islam. Jadi yang menyebabkan masuk Islam itu karena musim COVID-19. Dia paham tentang Islam karena kesamaan, ya, karena dia dokter, jadi tahu kesehatan, kesamaan antara orang yang terkena, bukan orang yang berada di daerah yang terkena virus COVID-19 ini, itu kok sama dengan ajaran Islam. Dari situlah dia kemudian masuk Islam, ya, menggunakan jilbab, kemudian ya bersahadat, ya, sampai sekarang. Kembali kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah ini berarti seorang muslimah sendiri, ya, di sebuah negara kafir, tanpa kerabat, tanpa orang tua, tanpa saudara, dan tanpa suami. Bayangkan, sangat berat banget hidup sebatang kara mempertahankan keislaman. Itu seperti orang yang memegang batu bara, ya, di akhir zaman ini. Kalau dilepas maka batu bara itu akan mati, tapi kalau dipegang maka tangan kita yang terbakar. Ini memegang Islam pada hari ini. Tetapi kalau kita mau memegang Islam nih, walaupun tangan kita luka, itu pahalanya seperti pahala 50 sahabat. Karena pada zaman sahabat ada Rasulullah, wahyu turun. Pada zaman kita tidak ada Rasulullah, wahyu tidak turun, sehingga lebih berat zaman sekarang dibanding zaman dahulu dalam mempertahankan Islam. Lebih berat mempertahankan Islam di lingkungan kafir daripada mempertahankan Islam di wilayah mayoritas muslim. Jadi di Indonesia itu masih lebih ringan dibanding dengan di Eropa, ya, di negara-negara komunis, ya, di negara-negara yang tidak beragama, atau di negara-negara ateis, ya, itu lebih berat dibanding di Indonesia yang mayoritas umat Islam, apalagi di kampung sawah, apalagi di pesantren tinggi al-Islam. Memang Anda ditekan, Anda dipenjara, Anda dicambuk,
Enggak kan? Alhamdulillah. Makanya mahasiswa itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bebas melaksanakan Islam. Bahkan justru didukung bagaimana bisa melaksanakan Islam secara kafah. Luar biasa. Akhirnya Ummu Habibah karena kesendiriannya itu, karena keteguhannya dalam megang Islam, apa yang terjadi? Datanglah ya lamaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini jadi kalau orang itu sabar terhadap musibah yang menimpanya, apalagi karena keislamannya, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Jadi cerita Ummu Habibah ini hampir sama dengan ceritanya Ummu Salamah. Yang Ummu ini memang menarik banget ya. Ummu Salamah, Ummu Habibah, Ummu siapa, Ummu lagi. Ini sama ya, sama-sama muhajirat, sama-sama ke Habasyah. Cuma kalau Ummu Salamah ini menikahnya di Madinah. Ya, kalau Ummu Habibah ini menikahnya di Habasyah. Ya, datang ya surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh utusan Raja Najasyi. Berarti Raja Najasyi sudah masuk Islam dan mengantarkan surat lewat utusannya, utusan negara berarti kan, datang ke Ummu Habibah yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar dia. Alangkah senangnya Ummu Habibah karena dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya Pak, seluruh perhiasan yang ada di dalam tubuhnya diberikan kepada yang membawa surat itu, kepada tukang pos, kepada pengantar Grab Food ya, yang mengantar barang-barang di Shopee, ya, Bukalapak dan seterusnya, itu diberi ini. Jadi anteng-antengnya, kalungnya, gelangnya itu diberikan semuanya. Itulah perempuan, wanita itu ya, yang belum paham wanita ya. Itu kalau udah senang sama seseorang itu seluruhnya dikorbankan ya. Apalagi kalau dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikorbankan seluruh yang dia miliki. Itu utusannya terkaget-kaget aja, ya Allah dapat rezeki nomplok, itu terima aja diterima aja ya. Kemudian singkat cerita akhirnya pernikahannya, walimahannya itu diramaikan oleh Raja Najasyi ya. Kemudian dibantu maharnya, dibantu seluruh perlengkapannya. Jadi yang tadinya tertekan, miskin ya, terisolisir, akhirnya menjadi wanita yang tersanjung bahkan oleh raja. Ini termasuk perempuan yang maharnya paling banyak ini ya, karena yang bantu Raja Najasyi. Ini pentingnya kita punya kenalan raja ya. Dakwah itu harus sampai ke sana, dakwain raja, dakwain presiden, dakwain ketua DPR, dakwain gubernur. Jadi kalau nikah minimal dia datang dan memberikan hadiah yang besar. Ini terjadi pada Ummu Habibah. Kemudian suatu ketika Ummu Habibah diboyong atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Nabi. Hari kepulangan itulah dikawal oleh Raja Najasyi dan seluruh perhiasan yang dia berikan itu dibalikkan lagi kepada Ummu Habibah. Kita ingat kemarin Abdurrahman bin Auf, seluruh uangnya dihabiskan untuk membeli korma yang busuk. Ternyata korma yang busuknya dibeli oleh raja, kenalan raja lagi kan, 10 kali lipat daripada harga korma biasa. Sekarang Ummu Habibah seluruh perhiasannya diberikan, justru perhiasannya dikembalikan, ditambah mahar yang begitu besar, ditambah hadiah, ditambah kado yang diwakili oleh Raja Najasyi. Inilah orang-orang yang berkorban karena Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Makanya kalau kita mau kaya, mau berhasil, korbankan dulu apa yang kita miliki untuk Islam. Yakin Allah akan menggantikan. Masanya kita belum yakin. Coba kalau nggak percaya, ada yang punya kesulitan dalam hidup,
yang punya masalah, coba seluruh hartanya dikorbankan di jalan Allah dan dia ikhlas. Ikhlas itu rela dan yakin. Jangan takut. Kalau Anda takut nggak balik. Kalau Anda yakin benar, insya Allah balik. Kalau nggak balik jangan nyalahkan saya. Itu berarti Anda belum yakin benar. Kalau yakin benar kayak Ummu Habibah, kayak Abdurrahman bin Auf, karena keyakinan. Seperti yang saya ceritakan tadi, dokter mu'alaf ini yakin benar dengan Islam. Dia sudah pasrah, bahkan diancam mau dibunuh oleh suaminya. Saya bilang nggak masalah. Saya sudah masuk Islam, saya sudah mantep, bunuhlah. Nggak dibunuh malah. Nah gitu. Justru kalau kita jangan dibunuh beneran. Karena keyakinan itu ya, keyakinan itu yang membuat kemudian dia selamat. Ini para hadirin rahimakumullah, kisah dari Ummu Habibah. Bagaimana kisah kalian? Ini kisahku, bagaimana kisahmu? Gitu. Hadirin rahimakumullah, kisah-kisah seperti ini harus kita ambil pelajaran wabil khusus pada bulan Ramadan. Adapun Ummu Salamah kapan-kapan ya. Kalau ada hadis Ummu Salamah nanti kita ceritakan siapa Ummu Salamah itu. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asrata rakaatan, barang siapa satu hari satu malam salat 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ya, saya sebelum saya lanjutkan, penting ya kita mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ummahatul mukminin. Sayangnya mahasiswinya sudah pada pulang ya. Kalau belum pulang bagus, kita berikan tugas kamu mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ummahatul mukminin ya, dari Ummu Salamah, Ummu Habibah, Aisyah, Hafsah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab dan lain-lainnya. Nanti akan kita lihat bahwa ternyata istri-istri Rasulullah itu masing-masing mengambil peran di dalam menyebarkan Islam ya. Luar biasa ya. Baik, saya teruskan. 12 rakaat itu apa saja? Arba'an qabla dzuhri. Arba'an itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini masuk dalam keumuman hadis sholatul laili masna. Maka sholat malam pun 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu juga sholat siang, karena asalnya sholat itu 2 rakaat ya, kemudian ditambahin 2 rakaat kalau zuhur, ditambahin 2 rakaat kalau asar dan isya, aslinya 2 rakaat. Arba'an qabla dzuhri, maksudnya arba rakaat 2 salam. Jadi kata arba'an ini sebagian orang salah paham, seperti sholat malamnya Rasulullah SAW itu dalam hadis Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW? Beliau menjawab 4-4-3, bukan 4 rakaat sekali salam, bukan. Seperti di sini 4-2 salam, 4-2 salam. Di sini juga arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat tapi 2 kali salam. Itu ya. Arba'an qabla dzuhri, sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, berarti sudah 6. Berarti sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajri. 2 rakaat sebelum sholat fajar. Ini menunjukkan kalau saya membaca hadis ini berarti sholat itu pertama kali itu duhur ya, duhur, kemudian baru asar, baru maghrib, baru isya, baru subuh, menurut urutan hadis ini. Jadi 2 rakaat sebelum fajar dianggap ini sholat malam, dianggap sholat malam, padahal kita sebagai manusia beraktivitas setelah subuh. Subuh itu sudah masuk hari, jadi dihitungnya itu hari pertama, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi subuh itu akhir daripada aktivitas seseorang. Ba'da subuh mulai awal lagi. Itu menurut urutan hadis ini. Ya, saya kira itu sudah cukup ya. Dan sholat ini dilakukan tiap hari. Jadi yang dijanjikan surga itu adalah yang melakukannya secara kontinu dan setiap hari. Di dalam hadis lain disebutkan lillah. Lillah itu artinya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayat ini disebutkan ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yaumin. Ada lillah dan ada kulla yaumin. Berarti syarat dapat surga kalau dilakukan tiap hari dan karena Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke-13. At-taubah. Nah, kalau tadi 1 sampai 12 kita lihat sekarang kita mau melihat struktur 30 jalan menuju surga. Nomor 1 hingga nomor 3 ini urusannya dengan iman dan takwa. Nomor 4 itu urusannya dengan muqaddimah, yaitu ilmu. Panglimanya seluruh amal itu ilmu. Jadi ilmu. Baru yang kelima sampai ke-12 ini ibadah mahdho dan anggota tubuh, ya, ibadah fisik. Dari 13 mulai hari ini, dari 13 sampai mana ya? Hari 13 sampai mana ini? Sampai 30 lah. Itu berhubungan dengan hati dan berhubungan dengan ibadah sosial. Kalau taubat, membaca doa Sayyidul Istighfar, ya, istiqomah, sabar, berakhlak karimah, ya, sabar sampai 19, ini berhubungan dengan hati. Tapi yang bukan iman dan takwa. Adapun dari 19, 20 sampai 30 ini terkait dengan ibadah sosial. Jadi kalau dihitung-hitung para hadirin rahimakumullah, 30 jalan masuk surga itu yang paling banyak adalah ibadah sosial. Tapi belum nyampe kita belum nyampe. Kita masih 13. 13 ini apa? Taubat. Taubat ini maknanya rujuk, tabayatubu roja'a yarji'u. Allah Subhanahu wa taala mencintai atau senang kepada hambanya yang bertaubat kepadanya, lebih senang daripada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan di padang pasir, membawa seluruh perbekalannya, ditaruh di kudanya, di kudanya. Ya, kemudian kuda itu ditambatkan di pohon dan dia bersender di pohon, tertidur saking capeknya di tengah padang pasir. Ya. Ketika dia terbangun, kudanya sudah lepas entah kemana. Sebatang kara di tengah padang pasir yang sangat terik, dia kehausan, seluruh perbekalannya ada di kuda dan kudanya pergi. Itu seperti kalau kita melakukan perjalanan, ya, mobilnya dibawa orang, padahal mobil itu ada seluruh perbekalannya, termasuk HP-nya, termasuk ATM-nya, ya, termasuk makanannya, pakaiannya, diambil orang di jalan tol malam hari. Gimana itu? Mau teriak juga nggak bisa, minta bantuan sama orang nggak bisa, mau nelpon juga nggak bisa. Gimana coba? Sangat stres orang itu. Sampai berapa saat lamanya, ya, bilang aja sehari, 2 hari, 3 hari, udah sangat kelaparan, sudah sangat capek, sangat takut, sangat bingung. Dia tinggal menunggu detik-detik terakhir kematiannya. Dia mau kemana? Padang pasir yang begitu luas. Di saat-saat seperti itulah kudanya datang sendiri. Mungkin dia ingat, barangkali tuanku nyari saya ini. Dia datang sendiri.
Bagaimana perasaannya para hadirin rahimakumullah? Bayangkan dulu bagaimana perasaan orang seperti ini. Tentunya sangat gembira karena kuda yang menjadi tumpuan hidupnya datang dengan seluruh perbekalan termasuk di dalamnya HP dan ATM. Kalau zaman sekarang, senangnya luar biasa. Dia bisa melihat dunia lagi. Saking senangnya dia peganglah itu tali kekang ya, tali kendali dari kuda itu dan mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka ya. Wahai Tuhanku, ya Allah, engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Salah di dalam tergelincir ketika ngomong, salah terpleset lidahnya. Ini dalam masalah akidah ini penting ya. Dalam masalah akidah. Jadi orang yang mengatakan salah nggak sengaja dalam akidah itu tidak berdosa. Tidak sengaja. Makanya kalau orang-orang umum yang salah dalam meyakini akidah, salah ucap atau nggak sengaja, itu tidak dihukumi kafir. Tidak setiap pelaku kekafiran itu kafir. Tidak setiap pelaku bid'ah itu ahli bid'ah ya, tidak setiap pelaku syirik itu musyrik. Seperti di sini kan dia kafir, mestinya kafir karena mengucapkan engkau Tuhan, ya Allah engkau hambaku dan saya Tuhanmu, kafir kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak kafir lisiddati al-farah, karena saking gembiranya. Kalau orang gembira Pak, kehilangan kendali. Orang yang sangat sedih dan sangat gembira itu kehilangan kendali. Maka kita tidak boleh sangat sedih dan tidak boleh sangat gembira, biasa aja. Kalau dapat uang, alhamdulillah, biasa aja. Kalau kehilangan uang, innalillah, biasa aja. Karena kalau terlalu gembira, kehilangan kendali. Bapak-bapak dan para hadirin, pernah nggak melihat seorang ibu-ibu? Pernah nggak lihat seorang ibu-ibu yang bawa tas? Suka bawa tas kan? Bawa tas, isinya itu ATM, isinya HP, isinya apa dalam tas itu. Berjalan di pinggir jalan, di jalan kampung sawah umpamanya. Tiba-tiba dari belakang ada laki-laki goncengan pakai anteng-anteng sebelah kanan, anteng-anteng di hidungnya, rambutnya gondrong, dikucir, ya, pakaiannya lubang tengahnya, ya. Ya. Itu preman-preman lah, ngong dari belakang. Ngong dari belakang itu sambil ngambil, nyopet, jambret ya, tas ibu-ibu ini. Kebetulan dia baru keluar dari pengajian di Al-Islam. Ya. Jambret jurat, langsung teriak, tolong, udah lari. Tiba-tiba di situ ada mahasiswa Al-Islam. Dikejar, pepet jurat. Nah, sini kan sering belajar mulakama kan, langsung dipukul duk-duk, wah pada jatuh semua. Diambil tasnya itu, dia kembalikan kepada ibu-ibu itu. Saking senangnya, terima kasih wahai anakku, diciumin itu mahasiswa. Duk. Maaf Bu, saya bukan mahram ibu. Oh ya maaf ya, saya nggak sadar. Saking senangnya dia menciumi mahasiswa yang menolongnya dan mengembalikan tasnya. Mahasiswa, alhamdulillah. Ini dosa nggak kira-kira ibu ini? Enggak, karena dia nggak sadar, tidak bisa mengontrol dirinya. Itu banyak kejadian seperti itu. Maka mahasiswa kalau menolong ibu-ibu hati-hati. Hati-hati, jangan-jangan dia nggak sadar. Ya, makanya kalau mengembalikan tas, jaga jarak. Saya taruh sini Bu ya, dari jaga jarak. Musim COVID-19, jaga jarak. Itu dari situ bisa kita simpulkan bahwa orang yang tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, insya Allah tidak dihukum. Ya, ini dalilnya. Dan Allah lebih gembira. Allah lebih
asyaddu farhan, ya, lebih gembira daripada orang yang tasnya balik, daripada orang yang kudanya balik lagi. Seperti saya ceritakan, Allah itu lebih gembira kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang-orang yang hilang selama setahun ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat gembira menerima kalian yang tadinya hilang selama 1 tahun kemudian hadir pada bulan Ramadan. Masya Allah, Allah lebih gembira. Marilah kita, ya, berbuat, ya, yang Allah ridho kepada kita, yang Allah gembira karena perbuatan kita. Hadirin rahimakumullah, ya, dalam buku ini enggak ada, ya, itu tambahan. Syarat-syarat taubat. Syarat taubat pertama, ini kalau Ibnu Battal mengatakan bahwa taubat itu, ya, syarat taubat ini, hakikat taubat ada 6 tanda. Pertama, menyesali perbuatan maksiat yang dia lakukan. 2, bertekad tidak mengulanginya. 3, mencari setiap kewajiban yang selama ini dia tinggal untuk dilaksanakannya. 4, mencari orang yang pernah didolimi. Ini penting, Pak, untuk memberikan kepada mereka hak-haknya kembali. Yang 4 ini harus kita terangkan dikit. Taubat kalau kepada Allah Subhanahu wa taala cukup 3, yaitu menyesalin, 2, bertekad untuk tidak mengulangi, yang 3, mencari kewajiban yang selama ini ditinggalkan. Namanya taubatan nasuha. Kepada manusia tambah 1, yaitu mencari orang yang pernah didolimi. Jadi perbuatan dolim kita kepada manusia jauh lebih berat daripada kita kepada Allah. Hak manusia dalam fikih, hak manusia lebih berat daripada hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk utang. Ya, utang kepada Allah, Allah memaafkan. Tapi kalau utang kepada manusia tergantung orangnya. Kalau orangnya nggak maafkan, berarti kita masih berdosa, masih punya beban. Makanya berhati-hati dengan hak manusia. Jadi 4 ini dia mencari orang yang pernah didoliminya dan minta maaf dan mengembalikan hak-haknya. Saya pernah di SMS, waktu itu belum ada WA, ya. Siapa yang SMS perampok, pencuri, Ustadz, saya pekerjaannya mencuri, ya, kok tahu nomor telepon saya, ya aneh, ya. Jadi orang-orang yang pencuri itu SMS, nggak tahu yang beritahu siapa. Barangkali mahasiswa yang beritahu sama pencuri itu, ya, mungkin dulu bekas temennya atau gimana. Udah SMS sama Zen. Saya nggak tahu itu siapa yang beritahu. Saya mencuri, gimana caranya bertobat? Dia nanya bagaimana caranya bertobat. Saya jawab, Bapak harus selain bertaubat harus mengembalikan seluruh barang curian. Harus mengembalikan seluruh barang curian. Dia mengatakan, Ustadz, saya sudah enggak kenal dan enggak hafal orang-orang yang saya curi. Ngeles. Ya, pertama enggak bilang gitu, dia bilang malu mengembalikan, nanti malah ketahuan gimana. Saya jawab, udah barang-barang curiannya dilempar aja ke halaman rumahnya. Jadi kalau dia nyuri HP, ya, HP-nya dibungkus pakai kado, dilempar di depan rumahnya, dia pergi, nggak ada yang tahu. Kayak orang yang ngantarkan paket itu loh, paket, nah, pergi, dibuka, wah ini HP yang dicuri, kan nggak tahu. Saya suruhin begitu, kata dia, banyak yang lupa Ustaz. Pertama saya malu, saya jawab begitu, udah lemparkan di situ, atau uangnya ditransfer dari mana, dari kantor pos atau dari mana yang tidak tahu identitasnya. Dia ngeles lagi, udah nggak kenal Ustaz. Udah ngeles pertama malu, yang kedua ngelesnya
udah banyak yang enggak saya kenal. Ketiga, saya bilang begini, udah kalau gitu dibolehkan mengembalikan hak orang itu dengan memasukkan uangnya ke tromol apa, infak, kotak infak di Al-Islam, di apa namanya itu, petualang Ramadan itu, masukkan situ aja. Kata dia, uangnya sudah habis dari awal. Bilang gitu. Jadi boleh Pak ya, kalau kita itu punya utang. Saya juga pernah ya punya utang sama seseorang di Mesir. Itu udah pulang ke sini, orangnya udah susah dicari di mana, ya, udah lama. Bagaimana caranya? Kita infakkan sejumlah uang yang kita utangi ke tromol masjid, dan kita niatkan ini uang fulan dan ini saya infakkan mewakili fulan. Selesai. Insya Allah ya, Allah sudah melihat amal kita dan kita dianggap sudah mengembalikan hak-hak dia. Bahkan saya punya teman juga di Madinah ya, sekarang di Amerika ya, itu bilang sudah, uang saya kamu pakailah untuk kegiatan sosial. Maksudnya saya minjem uang, kemudian nggak usah dikembalikan, belikan aja apa sajalah untuk sedekahun jariyah. Ya sudah, kita belikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, sedekah jariyah bagi dirinya. Jadi itu mewakili. Ya. Tetapi pencuri ini tidak mau karena alasannya uangnya sudah habis. Ya, terus gimana? Ya sudah, ini berarti niatnya tidak sungguh-sungguh bertobat, mau tobat tapi nggak mau mengembalikan uang yang dia curi. Itu nggak benar itu ya, makanya harus dikembalikan. Ya gimana caranya? Gimana caranya mengembalikan? Ya dia bekerja lagi, uang yang dia curi dikembalikan dari uangnya yang dia bekerja ya. Kemudian pada rahimakumullah, yang kelima, memperhatikan badan yang Anda tumbuhkan dengan barang haram dan Anda bakar dengan kegelisahan dan kesedihan. Makanya begini, Anda bermaksiat, dapat uang haram, karena dengan uang haram itu Anda beli bakso, beli nasi goreng, beli sate, beli apa, kan menumbuhkan daging yang tadinya kurus karena sering mencuri jadi gemuk. Lah, kegemukan karena curian ini harus Anda bakar biar kurus lagi. Makanya kalau gemuknya karena uang haram, maka dia harus banyak puasa sehingga kurus lagi. Ya, semua dibakar. Kurusnya bukan karena selain puasa, dia harus sholat sampai bengkak kaki-kakinya, membaca Al-Quran sampai lemes ya, supaya daging-daging yang tumbuh ini terbakar. Dengan ketaatan, membakar daging-daging yang tumbuh karena harta haram dengan ketaatan. Itu perkataan para ulama ini ya. Yang keenam, Anda, ini penting, keenam, Anda harus merasakan capeknya ketaatan sebagaimana dulu pernah merasakan lezatnya kemaksiatan. Oh, bagus kan kata-katanya? Anda harus merasakan capeknya ketaatan sebagaimana Anda dulu merasakan nikmatnya kemaksiatan. Ya, maksiat kan enak ya, makan, yang rokok, bagi mahasiswa tentunya ya, yang maksiat ya. Kemudian dugem, ya, apalagi judi, dapat uang banyak, zina, naudzubillah min dzalik. Itu kan nikmat semua ini Pak, tapi nikmat maksiat. Makanya ketika kita sudah bertaubat, sudah berhijrah, ini yang kadang-kadang hijrahnya sekarang ada hijrah fresh atau hijrah apa, hijrah apa namanya, itu kadang-kadang hijrahnya masih setengah-setengah Pak. Hijrah ya tadinya nggak pakai jilbab, pakai jilbab, tapi gaya hidupnya masih gaya hidup jahiliyah, sama aja.
hijrah fisik, tapi cara ngomongnya, ya hatinya, cara berpikirnya masih jahiliyah, walaupun lumayan, tapi belum sempurna. Lah mestinya begitu. Kalau kita sudah bermaksiat, nikmatin maksiat, maka taubatnya harus kita capek dalam ketaatan. Dulu Umar bin Khattab dan para sahabat kalau melakukan kesalahan dia bayar, Pak. Ya, suatu ketika beliau itu karena badannya besar, ya, itu beliau itu pernah berdiri, burung kaget di Masjidil Haram, ya. Burung kaget tuh kabur nabrak tembok. Burung, ya, akhirnya mati burungnya. Padahal Umar bin Khattab nggak bunuh, cuma ya burungnya kaget gitu aja, padahal dia juga biasa aja, padahal nggak salah itu. Tapi Umar bin Khattab merasa salah, maka dia kemudian membayar kafarah. Ya, padahal nggak sengaja. Misalnya kalau nabrak kucing, bayar kafarah. Kalau di Masjidil Haram, kalau di kampung sawah nggak bayar kafarah. Tapi minimal istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada satu ketaatan yang beliau tinggalkan, beliau bayar, ya, dengan infak atau dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ada dua, Pak. Kalau bermaksiat atau meninggalkan kewajiban, dia diganti dengan uang maupun dengan ketaatan lain. Kalau dia dapat nikmat, dapat uang, dapat rezeki, juga mensyukurinya dengan ibadah. Begitu, Pak. Saya tertarik dengan seorang orang preman lah, ya. Preman itu dulu pernah bermaksiat. Kemudian setelah dia hijrah, dia sering sakit-sakitan. Sakitnya berkali-kali, ya, dan sakitnya sakit parah. Tapi subhanallah, yang keluar dari mulut dia hikmah. Apa itu? Saya ridho dengan sakit ini. Barangkali sakit ini sebagai kafarah terhadap dosa-dosa saya. Saat ini saya nggak sembuh, saya rela. Artinya rela, tidak mengeluh, karena memang sudah dia niatin, ya, sebagai kafarah daripada dosa-dosanya. Mestinya begitu para rahimakumullah. Hatta kita nggak maksiat pun, hatta kita dulu ya bukan orang kafir atau bukan orang jahiliyah, tetap aja kalau ada sesuatu yang kurang dari kita bayar dengan kafarah, dengan infak atau dengan ibadah yang merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah kalau kita dapat rezeki, atau bentuk pengganti daripada perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Mestinya begitu. Mas, saya kepengen mahasiswa yang melanggar itu, ya, itu apa, taubatnya itu sholat 100 rakaat, ya, umpama, ya, ini umpama saja, sempat terpikir gitu. Atau infak, udah terapkan kalau infak tuh, Pak. Melanggar infak, terlambat sehari, kalau pulang infak 50.000 ya kalau nggak salah. Itu ada dasar Islamnya. Maksiat, taubat kepada Allah. Tapi nampaknya mudiknya direvisi oleh pemerintah. Jadi mudik nggak ini? 2 hari lagi, tanggal berapa ini? Berarti besok itu sudah dilarang mudik. Oh, sudah. Oh, jadi nggak jadi mudik kan? Loh, iya. Ya, kita bingung juga, ya, mau menentukan hari liburannya kalau peraturan pemerintah itu berubah-ubah seperti itu. Ya, tapi sudahlah, terserah, mau mudik disuruh balik, ditangkap, di penjara, bukan urusan kita. Pokoknya kita sudah memutuskan tanggal 3, ya, tanggal 4 kalian boleh pulang, karena waktu itu peraturan pertamanya tanggal 6. Nanti kalau ditangkap bilang aja saya melaksanakan peraturan yang pertama, Pak. Nah, itu jawablah sendiri, ya, saya nggak tanggung jawab. Yang penting Anda boleh meninggalkan pesantren dari tanggal itu sampai tanggal 20, padahal diundur sampai tanggal 24. Nah, itu colong nanti dipikir. Ya, kalau balik sini sih bisa diundur, tapi kalau pulang saya nggak tahu, ya. Nah, itu tambahan. Hadirin rahimakumullah, saya tambahkan dikit, ya.
tingkatan taubat. Taubat ada tingkatan. Pertama, taubat dari kekufuran. Kedua, taubat dari dosa besar. Ketiga, taubat dari dosa kecil, termasuk terlambat datang ke pesantren. Itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil, ya. Dosa kecil, ya. Pelajaran keempat, waktu taubat. Pertama, untuk setiap orang maka pintu taubat terbuka sampai datang ajal menjemputnya. Ini ada tambahan ya, banyak teman-teman yang memahami syirik itu dosa yang tidak diampuni, tidak mutlak. Syirik itu dosa yang tidak diampuni kalau dia nggak taubat. Para hadirin rahimakumullah, harus ada kalau dia nggak taubat. Jadi kalau dia syirik sampai mati, nah itu nggak diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia syirik sebelum mati taubat, itu diampuni oleh Allah. Loh, sahabat-sahabat itu rata-rata dulu syirik dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya pemahamannya, bahwa taubat syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu kalau sampai mati. Di sini ada surat An-Nisa 18 ya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu tidak akan diterima oleh Allah bagi pelaku maksiat hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai kalau datang sakaratul maut, qala inni tubtul an, saya taubat sekarang nggak diterima. Kalau sudah sakaratul maut, nyawanya sudah sampai tenggorokan, dia melihat kematian baru taubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula pada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik. Artinya apa? Artinya sebelum sakaratul maut masih diterima taubatnya walaupun dia syirik. Ya. Kedua, itu untuk pribadi. Untuk manusia secara umum, maka pintu taubat masih terbuka sampai matahari terbit dari barat. Ini penting. Surat Al-An'am 158 ini tentang tanda-tanda hari kiamat. Mohon para hadirin rahimakumullah, tentang tanda-tanda hari kiamat itu mohon bersikap proporsional. Ya, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu longgar. Tanda-tanda hari kiamat itu ikutilah para ulama. Ya, jangan terlalu semangat. Wow, sekarang udah hari kiamat Ustaz. Kemudian saya ada taklim Zoom ya, di salah satu kumpulan para dokter ya. Itu ada yang bertanya, Ustaz, banyaknya musibah, banyaknya bencana, munculnya para penista Al-Qur'an, penista Islam, apakah ini tanda-tanda hari kiamat? Saya katakan iya, ini tanda-tanda akhir zaman, tetapi masih tanda al-wusta. Tanda al-wusta. Jadi tanda itu ada 3. Tanda as-sughra, ya, asratus sa'as sughra, sudah berlalu. Itu tanda-tanda yang sudah berlalu, seperti kematian Nabi Muhammad SAW, ya, terbelahnya bulan dan seterusnya yang sudah terjadi pada zaman dahulu. Kemudian tanda-tanda pertengahan. Nah, ini terwujud atau tanda-tanda pertengahan ini adalah tanda-tanda yang sedang berjalan atau baru saja berjalan atau akan terjadi sebentar lagi. Seperti apa? Musibah, gempa, orang yang berkhianat dijadikan pemimpin, orang yang jujur malah dilengsarkan. Ya, itu sudah ada zaman sekarang. Ya. Kemudian perzinaan ada di mana, korupsi, kerusakan, pengkhianatan ada di mana, ya sekarang ini tanda-tanda wusta. Tapi belum masuk tanda-tanda kubro. Kubro itu ada 5 sampai 10 itu. Keluarannya Dajjal, keluarannya Ya'juj wa Ma'juj, ya. Kemudian terbit matahari dari barat, ya. Kemudian ada dukhon, itu belum, masih lama. Apakah sekarang sudah hari kiamat? Belum. Kenapa? Karena pertama masih ada kajian di Al-Islam. Ini salah satu tandanya bahwa kiamat belum datang. Apalagi ini hari apa? Ini hari Jumat ya. Kiamat itu datangnya hari Jumat. Ya mungkin pagi ini kiamat. Karena setiap hari Jumat
itu para binatang-binatang yang boleh dikatakan para enggak? Para binatang. Binatang melata itu berdebar-debar setiap hari Jumat. Kenapa? Menunggu datangnya hari kiamat. Kecuali manusia itu ya masih nyantai kayak kita ini, masih nyantai, masih ada yang ngantuk, mau hari kiamat masih ngantuk. Ya itu bedanya, datang hari Jumat. Yang kedua, hari kiamat itu nggak akan muncul sampai 5 tanda ini hadir. Termasuk salah satu tandanya masjid kosong, tidak ada orang umroh, tidak ada orang haji, tidak ada kajian, tidak ada sholat jamaah. Kita kajian masih penuh ya, sholat jamaah masih jalan, puasa masih banyak, umroh dan haji masih banyak, berarti belum. Jangan tergesa-gesa lah. Kemudian pindah hijrah ke gunung-gunung sono, parah itu, ke gunung. Nah terus kalau ke gunung semuanya Islam, siapa yang ngisi, siapa yang nyoteng kalau tukang syutingnya pergi ke gunung? Kenapa ke gunung? Mau kiamat Ustaz. Ya sudah ke gunung sono ya. Kita berdakwah di kota itu penting, harus ada yang menjaga kota Jakarta, Bekasi ini. Kalau semuanya ke gunung, siapa yang berdakwah? Nanti ada kristenisasi lagi ya, ada pemurtatan lagi, ada liberal lagi. Ini perjuangan. Jadi gitu ya, jangan mudah ya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran bahwa kiamat sudah dekat, kita harus pindah, nanti bagaimana nanti itu. Kalau ulama belum mengeluarkan pernyataan, kita tetap tenang. Nah itu, jadi sandaran kita sama ulama itu ulama mayoritas ya. Ulama Saudi belum angkat bicara, ulama Suriah belum angkat bicara, ulama Mesir belum angkat bicara ya, ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia belum angkat bicara juga, Muhammadiyah belum angkat bicara, Nahdlatul Ulama belum angkat bicara ya, Dewan Dakwah Islamiyah ini belum angkat bicara, Al-Islam belum angkat bicara. Ngapain kita ikut-ikutan? Jangan ya. Pokoknya kita menyikapi tanda-tanda hari kiamat itu proporsional aja, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu longgar, singkat ya, di pertengahan, karena tanda-tandanya belum muncul, tanda-tanda kubronya belum muncul. Dulu pernah saya ceritakan di sini. Sekarang ada gerakan namanya Gaza, gerakan akhir zaman. Saya dimasukkan ke grup-grup itu, ada berapa grup, bahkan Japri mengirimkan PDF tentang kebenaran datangnya Imam Mahdi yang nama Muhammad Al-Qasim dari Pakistan ini. Saya nggak baca, capek, bahkan menantang debat dan seterusnya dalam grup-grup itu. Padahal yang grup itu banyak yang ikut para ustadz-ustadz itu ya, saya nggak tahu apakah mereka nanggapi atau tidak, nggak saya tanggapin, karena kalau ulama belum bicara, alah biarin aja sampai nanti kalau para ulama bicara barulah kita ikut bicara, gitu ya. Standarnya siapa? Para ulama internasional, ulama mayoritas. Alaikum bisawadil a'zam. Dalam hadis, walaupun hadisnya masih diperselisihkan, hendaknya kalian mengikuti mayoritas ulama. Sawadil a'zam itu mayoritas ulama, atau cara beragama secara mayoritas kan ya seperti ini ya. Kalau itu belum bicara, kita tetap bersikap biasa, jangan berlebihan. Saya kembali ke sini bahwa waktu taubat sampai matahari terbit dari barat. Surat Al-An'am 158. Ini yang bagian tafsir, bagian tadabbur. Coba maknanya seperti ini. Saya bacakan ayatnya. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ya. Apakah mereka tidaklah menunggu kecuali datangnya malaikat atau datangnya Tuhanmu atau datang sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Itu maksudnya tanda-tanda kiamat. Apa ini? Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha au kasabat
la yanfa nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Coba, ini kan banyak dibaca oleh mahasiswa, tapi maknanya kayak apa? Maknanya tentang hari kiamat. Ya. Jadi pada hari datang tanda-tanda hari kiamat di mana iman seseorang udah nggak bermanfaat, tahfidnya nggak bermanfaat, taubatnya nggak bermanfaat kalau sudah datang ba'du ayati rabbik, yaitu terbitnya matahari dari barat. Jadi surat Al-An'am 158 ditafsirkan di dalam surat An-Nisa atau ditafsirkan dengan hadis-hadis tentang terbitnya matahari dari barat, sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, hijrah tidak terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus sampai terbit matahari dari barat. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Sugro itu jilid pertama, wusta jilid kedua, kubro jilid ketiga. 3 jilid itu kalau ditulis. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai 2 jalan, yaitu jalan ke-12 dan jalan ke-13. Padahal kita baru Ramadan ke-11, berarti sudah ada bonus 2 hari karena besok sama Sabtu sama Ahad kita libur. Jadi hari Senin insya Allah kita masuk langsung ke jalan 14. Ada pertanyaan dari para hadirin? Ya, silakan Ustaz Zulkifli, yang kedua Ustaz Abdus Somad. Kemarin nggak ada. Sama Ustaz Abdul Qawi 3 orang. Sama Ustaz Masyhudi 4. Silakan. Baik, itu. Baik, para hadirin, sholat sunnah itu ada 2 ya. Sholat sunnah rawatib muakkadah wa ghairu muakkadah, yang dapat jaminan surga itu. Dalam hati ada sholat rawatib muakkadah ada 12. Menurut hadis Ummu Habibah 10 rakaat menurut hadis Abdullah bin Umar. Ya, cuma hadis Abdullah bin Umar tidak ada iming-iming surganya. Kalau Ummu Habibah ada iming-iming surganya. Kita ngambil yang 12 rakaat. Apa perbedaannya? Abdullah bin Umar ini hanya menyebut 2 rakaat sebelum duhur. Kalau Ummu Habibah ditambah 2 rakaat sehingga 4 rakaat sebelum duhur. Itu perbedaannya. Adapun sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, itu sholat rawatib yang ghairu muakkadah. Ya mau sholat silahkan, nggak mau sholat silahkan. Bahkan ada yang menyebut 21 rakaat, 22 rakaat sholat rawatib. Berarti yang muakkadah 12, yang tidak muakkadah 10 rakaat. Termasuk 2 rakaat sebelum maghrib dan 4 rakaat sebelum asar. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bagaimana kalau misalnya adalah rumah yang dibangun selibat, apakah itu dihancurkan atau dianalisis setiap hari? Itu satu. Yang kedua, terkait pernikahan Rasul dengan Habibah tadi, dalil terkait nikah online atau video call bisa sampai. Ya, ini nikah ini nggak pernah sepi dari kajian Ramadan. Kemarin Pak Ismail nanya tentang bagaimana trik-trik ya menikah dengan 4 wanita. Beliau ini Abdurrahman bin Auf-nya Al-Islam. Mengikuti Abdurrahman bin Auf. Ini kalau UAS ya Ustadz Abdus Somad Al-Islam ya, ada 2, UASnya Riau dan UASnya Kampung Sawah. Ini juga semangat ini ya. Tentang pernikahan online lewat Zoom ya.
Pertama masalah taubat tadi ya. Taubat rumah dari riba. Ya, apakah ditangisin? Ya pasti ditangisin dong. Itu pasti. Itu harus nangis. Kenapa rumah saya terbangun dari riba? Ini minjem di bank. Kan ada bunganya. Ya, itu masuk dalam kategori riba. Maka kemudian bagaimana cara melepaskannya? Ada beberapa cara. Ya, cara pertama dijual. Dijual tentunya kan harganya naik itu kan ya, kemudian dibelikan dengan yang lebih murah, sisanya diinfakkan. Berarti kita sudah membayar hasil riba itu, atau kira-kira ribanya berapa kita infakkan. Berarti kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara seperti itu. Itu cara pertama ya. Kalau kita nggak bisa menjualnya dan nggak bisa pindah, minimal ya kita infak biasa, tanpa kita infak bukan dari hasil penjualan rumah, tapi infak dari hasil kerja kita. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa riba. Jadi banyak infak di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, bisa dengan cara rumah itu kita pakai untuk pengajian, kita pakai untuk baca Al-Quran. Ya kita tangisi tadi. Tangisi bukan berarti kita nangis setiap saat, tapi bagaimana rumah itu diisi dengan ketaatan. Ya, kita suruh pakai para penghafal Al-Quran. Ya, udah kamu membaca di sini meruqyah rumah dari riba ini. Ya, setiap hari khataman di situ. Mestinya begitu kan? Kalau kita mau nempatin rumah itu biasanya kalau di RT UM itu kalau ada rumah biasanya kalau rumah itu angker sebelumnya. Udah baca di situ sehari semalam, jinnya udah kabur ya. Setelah itu baru ditempatin. Begitu. Apa merumah, apakah hasil riba, apakah hasil yang lainnya, tidak masalah ditempatin. Tapi jangan kita yang nempatin, orang lain, para penghafal Quran dan seterusnya, biar jin-jin setannya itu lari. Nah, itu ada beberapa cara, ada 3 cara minimal. Jadi untuk menghapus dosa-dosa itu, dan tentunya jangan diulangin ya untuk beli rumah dengan cara kredit. Beli rumah itu ada tip-tipnya juga, bukan menikahi wanita ini ya Pak Ismar ya. Beli rumah, tipsnya bagaimana? Belilah rumah sesuai dengan kantong kita. Itu kalau kita baru punya uang 100 juta ya sudah beli rumah yang harganya 100 juta. Jangan beli yang 500 juta 1 miliar kita ngutang itu nggak enak. Ngutang itu nggak enak, sakit, dikejar-kejar orang. nggak enak. Kata di bank juga nggak enak. Pokoknya jangan sampai ngutang. Prinsipnya hidup ini jangan utang, itu aja. Prinsipnya Allah akan memudahkan. Barang siapa yang kepingin berhati-hati tidak utang, maka Allah akan memudahkan hidupnya tidak utang. Nah, itu makanya harus sederhana dulu. Banyak orang-orang yang tidak punya uang tapi hidupnya kepingin keren. Enggak benar itu rata-rata umat Islam itu kayak gitu. Yang tidak berhasil itu. Uangnya baru dikit tapi masya Allah belanjanya banyak banget. Kalau nggak punya uang kayak Al-Islam itu loh contohnya. Kalau nggak punya uang ya sudah lah, makanya pakai tempe sama sambal itu bagus itu. Jangan nggak punya uang kepengen sate, kepengen bakso, kepengen ya umpama ini ya nggak masalah. Maksudnya sabar paling 2 tahun. Setelah 2 tahun Anda mau makan apa saja silahkan. Biasa. Lagi itu susah ya, orang-orang itu ada yang susah. Biasanya hidupnya begitu, kemudian baru diuji oleh Allah, nggak bisa mempertahankan gaya hidup ini. Harus sabar lah ya. Kalau nggak punya uang, makanya sederhana dulu, pakaiannya sederhana dulu, nyekolahkan anak sederhana, nggak usah sekolah dulu anaknya. Nah iya, memang sekolah itu harus cari yang mahal, enggak, cari yang gratisan. Kemarin nggak boleh gratisan Ustadz, maksudnya nggak usah sekolahkan dulu, minimal masuk Al-Islam kita gratiskan bagi orang-orang yang belum punya rumah. Jadi mahasiswa yang belum punya rumah silahkan datang ke kita, nanti udah gratis untuk kamu, karena kamu belum punya rumah ya nyicil rumah ya nggak masalah. Artinya sekolahnya yang murahan dulu, makannya yang murahan, kemudian
pakaian juga yang murah, ya itu yang penting jangan ngutang. Itu cara beli rumah. Kalau belum punya uang yang banyak, ya ngontrak dulu. Nah, setelah ngontrak tapi ditabung, ngontrak sekian tahun, nanti saya tabungan sekian tahun. Jangan ngontrak seumur hidup. Ya, itu juga nggak punya rencana itu, punya rencana. Itu ya. Nah, setelah ngontrak terus bisa beli rumah kecil, kemudian habis itu nabung lagi beli rumah besar. Udah ada rumah besar, beli rumah lagi, nanti rumahnya banyak. Ya, itu ditabung, itu caranya. Begitu juga Pak Ismar, kalau nyari istri juga gitu, kayak beli rumah lah. Ya. Pak Ismar. Baik, itu ya jawabannya. Yang kedua tadi apa? Oh, nikah online. Nikah online, para ulama berbeda pendapat. Ini saya sudah nulis makalah 10 tahun yang lalu tentang nikah online. Ya. Nikah lewat internet, dulu nggak ada online, nggak ada Zoom, tapi internet. Para ulama berbeda pendapat. Cuma kami mengambil pendapat yang pertengahan, yaitu membolehkan nikah online. Waktu itu nggak ada Zoom, nggak ada WA video call nggak ada. Waktu itu masih SMS. Jadi begini, kalau nikah online itu berarti ada walinya, ada mempelai laki-laki, ada saksi. Yang penting kan mempelai laki-laki sama 2 saksi. Biasanya ini mempelai laki-laki dengan wali sama saksinya itu jaraknya jauh. Dulu itu saya nulis karena ada TKW di Hong Kong yang nanya saya, Ustadz, saya punya calon suami yang ada di Solo waktu itu, di Jawa Tengah. Boleh nggak saya nikah lewat telepon karena nggak bisa pulang? Terus saya jawab dengan makalah itu yang membolehkan orang nikah jarak jauh, nikah online lewat telepon dengan syarat suaranya tidak dimanipulasi, suaranya jelas. Makanya harus beli kartu yang jelas suaranya, yang sinyalnya kuat. Waktu itu. Kalau sekarang ya sudah lewat video call, loh ini loh wajahnya, loh ini loh walinya, ini saksinya, langsung diniatkan. Online langsung. Nah, itu boleh. Sekarang lebih boleh daripada zaman dahulu. Nah itu, jadi dibolehkan selama gambarnya jelas, suaranya jelas, yakin bahwa yang dibalik layar itu adalah orangnya, walinya, dan mempelai laki-lakinya atau 2 saksinya. Kalau sekarang lebih boleh lagi. Itu pendapat yang kuat. Pada zaman Rasulullah SAW itu bukan online, tapi perwakilan, taukil. Taukil sampai sekarang masih lebih kuat daripada online. Taukil. Ya. Kalau nggak salah saya dulu nikahnya dengan taukil juga, dan saya nikahkan orang dengan taukil juga. Online belum pernah saya, ya. Tapi ditaukilkan iya, jadi mentaukilkan, ya. Jadi saya dulu pernah mewakili orang jadi wali, karena wali nggak bisa datang, saya walinya, wali perwakilan, menikahkan seorang perempuan yang walinya orang lain diwakili kepada saya. Nah itu lebih kuat. Itu kalau ini ulama sepakat boleh, tapi kalau online masih khilaf. Jadi kalau nggak bisa online, lebih baik wakalah. Wakalah itu lebih penting. Jadi Rasulullah ini nikahnya diwakilkan. Bahkan ada yang mengatakan diwakilkan anaknya. Kalau Musalam itu kalau nggak salah, ya Umar. Anaknya kalau salah Umar ya. Bangkit nikahkan ibumu. Jadi karena waktu itu yang ada hanya anaknya. Tapi madhab Syafi'i mengatakan anak nggak boleh menikahkan ibunya. Ini khilafiyah. Ada seorang ustadz juga menikahkan anaknya, kemudian jadi masalah. Ya, ini ustadz yang kita kenal, ya, dekat dengan kita, ya, itu pernah menikahi seorang wanita yang walinya anaknya sendiri. Ditentang oleh sebagian orang karena dalam madhab Syafi'i nggak boleh. Itu. Jadi wakilnya kalau bisa jangan anaknya, menurut sebagian ulama. Kemudian apa lagi? Beliau pada zaman Rasulullah SAW juga seorang sahabat, kemudian saya ceritakan, Fatimah binti Qais itu dicerai lewat wakil. Suaminya di luar negeri, ngirim temannya menotok pintu, wahai Fatimah, suami kamu
mewakili kepada saya untuk mencerai kamu 3 kali. Kemudian saya ceritakan, Pak. Makanya cerai salah satu bupati gitu ya, di Jawa Barat itu mencerai istrinya yang baru dinikahin semalam, maharnya 200 juta itu dicerai dalam semalam lewat BBM, waktu itu BlackBerry Messenger ya. Itu sah nggak? Sah. Tetapi walaupun setelah itu dia dilengserkan dari jabatannya karena politis ya. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, ini sudah cukup ya. Satu lagi siapa tadi? Mas Yudi ya. Oh, pas itu enggak. Oh, lewat. Satu kami. Nah, ini ada ini. Pokoknya 4 tonggak pilar al-Islam itu nih, Ustaz Abdul Somad, Zulkifli, Mas Yudi sama ya. Nggak kuat puasa sunnah, nanti tambah kurus. Mungkin apakah kemudian saya mengambilkan puasa sunnah dan fokus ke amalan-amalan yang lain? Bagaimana cara memahami? Iya, itu perkataan Anas bin Malik, terima kasih ya. Itu muktabar sekali ya. Ada orang, tadi apa diulangi perkataannya, ada orang yang ditutup pintu sholat. Ya, dibuka baginya surga, pintu surga, pintu sholat. Kan pintu kan ada dari sholat, pintu puasa apa namanya? Royan. Itu pintu orang puasa. Jadi ada orang yang ditutup pintu surga dari sisi sholat, tapi dibuka dia masuk dari pintu puasa. Tapi ada sebagian ya, tadi beliau mengatakan saya ini kurus ya, kalau puasa tambah kurus lagi ya. Makanya saya maunya seseorang ditutup pintu surganya dari puasa karena jarang puasa sunnah, tetapi dibuka pintu Al-Quran atau sholat. Ini pada zaman sahabat ada, pada zaman ulama itu disebutkan saya nggak puasa sunnah. Kenapa? Kalau saya puasa sunnah saya nggak bisa membaca Al-Quran, saya nggak bisa menghafal Al-Quran. Ini pintu surganya mahasiswa. Ini jarang puasa mereka itu. Kalau Kemis Senin itu nggak ada makanan jajan mereka, Pak. Karena nggak bisa diwajibkan kan. Bukan itu sunnah. Bagaimana mewajibkan sesuatu yang sunnah? Yang penting nggak ada makanan di pesantren. Aku nyari sendiri. Nggak apa-apa. Anda nggak bisa masuk surga dari puasa sunnah. Tapi masuk surga dari Al-Quran, menghafal. Ini sudah nggak puasa, nggak menghafal lagi. Kerjanya makan tidur. Habis itu melanggar lagi. Ya Allah. Jadi tolonglah ambil salah satu pintu surga, Pak ya, mahasiswa. Ya. Semua orang begitu, saya juga begitu. Para hadirin rahimakumullah. Ada beberapa pintu yang saya nggak bisa. Maka saya menekunin bidang-bidang yang saya bisa. Itulah surga. Insya Allah ada pintu surga di situ. Jadi masing-masing dari kita ini harus mengambil satu bidang yang dia bisa masuk surga dari sisinya. Makanya ada 30 jalan. Mau dicatat baik-baik. Bisa kalian masuk salah satu dari 30 jalan. Apakah bisa seseorang masuk dari 30 pintu? Bisa. Ada sebagian orang, tapi sangat sedikit. Salah satunya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu masuk dari seluruh pintu. Dari seluruh pintu. Tetapi ada hadis mengatakan Abu Bakar Siddiq itu punya keutamaan bukan karena banyaknya sholat, karena banyak yang baca Al-Quran, tapi karena keimanan yang ada dalam hati. Berarti dari sisi sholat, dari sisi itu mungkin masih kalah dengan sahabat yang lain. Nah begitu, Abdullah bin Umar umumnya, beliau itu masuk surga dari sisi ibadah. Oh, ibadahnya kencang, zuhud Abdullah bin Umar. Ya, sholat malamnya, puasanya, zuhudnya. Maka beliau nggak dapat jabatan ketika Umar bin Khattab jadi khalifah.
Tapi jangan lupa Muawiyah, ya itu mungkin bukan orang zuhud ya, tapi dia masuk surga dari sisi kekhilafahannya. Abdul bin Mas'ud masuk surga dari sisi Al-Qur'annya. Hudzaifah bin Yaman masuk surga dari sisi ahli fikihnya. Khalid bin Walid itu mungkin nggak sebanding dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang zuhud, yang tidak mau gemerlapan dunia. Khalid bin Walid jenderal, masuk surganya dari sisi jihad fisabilillah. Ya beliau banyak kesalahan juga, maka nggak termasuk mubasyiruna bil jannah ya, tetapi masuk surga lewat peperangan-peperangan. Itu cerita dengan Umar bin Khattab seru banget itu. Ya itu kan waktu itu dia dicabut dari jabatannya jadi gubernur mana gara-gara dia membagi uang kepada teman-temannya. Kemudian dikritik oleh rakyatnya. Memang apa salahnya? Uangnya sendiri dibagikan kepada temannya sendiri. Ya kata para ulama, ya pejabat itu walaupun uangnya sendiri ya jangan dinampakkan, akhirnya dicopot dari jabatan. Nah ini Umar bin Khattab itu keras dalam beberapa sisi, sering konflik dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan meninggal dunianya di pengasingan begitu ya, di suatu daerah, meninggal dunia dalam keadaan meninggal sakit, bukan karena perang. Belum, sangat sedih banget, padahal udah perang berkali-kali, kepengin mati syahid justru malah nggak dapat. Nah itu para hadirin agama. Jadi surga itu banyak jalannya. Terima kasih atas pertanyaan ini ya. Jadi banyak jalannya, termasuk salah satu jalannya ikut kajian setiap subuh sampai suruk. Ini salah satu jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam surganya, amin ya robbal alamin. Ini dari jalan ilmu dan kajian-kajian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.